yang korban itu ujung-ujungnya ya anak-anak. Bapak enak ngomong kalau umpamanya anak-anak gizinya harus begini. Karena Bapak nggak ngalamin yang dialamin orang tua si anak itu, Pak. Bapak kan tadi ada tuh, Pak, berita di Tenggarong, Kalimantan Timur ya, Pak. Orang tua Bapak udah ngebunuh anak sama istrinya karena tidak mampu, Pak. Tidak mampu, keadaan ekonomi yang tidak mampu. Padahal itu di daerah yang kaya, Pak. Kutai Kertanegara itu kaya. Nah, di zaman kepemimpinan Bapak ini, di zaman rezim Bapak Jokowi yang terhormat, ini akar masalahnya itu ada di kebijakan pemerintah kalau kami lihat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau player-nya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Masih di suasana Lebaran, ya, ada berita lagi nih, pernyataan Pak Jokowi keren lagi. Pokoknya Pak Jokowi ini pernyataannya juga keren-keren. Ya, ini pernyataan Pak Jokowi begini nih. Jokowi minta ibu-ibu jangan tiap tahun punya anak. PPKM ini tenang aja Pak. Aduh lah. Ya. Ya kita baca dulu deh. Ya, dilam. Aduh, ya Allah. Ya, dilansir oleh laman cnnindonesia.com, Jakarta, Presiden Joko Widodo, Jokowi mengimbau ibu-ibu tidak melahirkan anak setiap tahun. Jokowi menyebut para ibu butuh jarak minimal 3 tahun untuk setiap kehamilan. Iya, Pak. Ya. Harus lebih dari 3 tahun, jangan tiap tahun punya anak. Lebih dari 3 tahun diatur sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh punya anak lagi, kata Jokowi pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2022 di Medan, Kamis 7 Juli. Jokowi meminta orang tua untuk memperhatikan kebutuhan gizi anak. Gizi itu Pak, ya tergantung makanan, makanan itu tergantung pekerjaan, pekerjaan itu tergantung suasana ekonomi. Nah, kalau di daerah Sumatera ini Pak, kesian sawitnya sampai begitu. Ya, iyalah. Di Kalimantan Timur tadi Pak, ada yang suami bunuh istri sama anak Pak. Iya. Enak Pak kalau jadi pejabat gitu Pak ya, uangnya banyak gitu ya, gizi anak tercukupi ya Pak. Ia berkata gizi yang cukup berdampak pada tumbuh kembang anak. Betul. Itu betul Pak. Cuman gimana mau ngasih gizi ke anak? Ini kadang-kadang kita ini udah susah jadi rakyat Pak. Itu
Dan dapat anak itu kan anugerah, Pak, anugerah gitu, anugerah. Jokowi pun meminta para orang tua untuk mempersiapkan pendidikan anak sejak dini. Ia ingin anak-anak di Indonesia tumbuh menjadi generasi yang kompetitif dalam persaingan global. Nah, kalau mempersiapkan anak-anak, kebijakannya pemerintah ini, Pak, ya Allah, ya, sampai nggak bisa ngomong gue, sampai nggak bisa ngomong ya. Gimana anak Indonesia bisa bersaing di kompetisi global kalau keadaannya sekarang seperti ini? Makanya kami berharap dari pemerintahan Pak Jokowi ini ada kebijakan-kebijakan yang untuk masa depan anak itu enak gitu, Pak. Ya jangan cuma disuruh aja, tapi kebijakannya nggak ada gitu, Pak. Kalau anak kita stunting, gizinya nggak baik, nutrisinya nggak tercukupi, sudah nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan sangat kesulitan, ujar Jokowi. Nah, gimana agar nggak stunting, agar gizinya baik, agar nutrisinya tercukupi gimana? Salah satunya jangan dimandatorikan vaksin juga, udah bagus itu, Pak. Kenapa harus mandatori dengan tingkat udahlah. Jadi Pak Jokowi ngomongnya bagus itu, tapi jalan untuk tidak stunting, gizi yang baik, orang tuanya dikasih lapangan pekerjaan yang enak, Pak. Jokowi mengajak para orang tua membantu menghilangkan stunting. Ia berkata pemerintah berupaya menekan angka stunting menjadi 14%. Pada 2021 angka stunting mencapai 24,4%. Jokowi berkata perlu ada upaya ekstra untuk mengebut pencapaian target. Saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya. Ini ide aja, Pak, ya, untuk menurunkan itu semua stunting, angka stunting, ya, Pak. Sebenarnya Pak Jokowi ini kan presiden gitu, Pak. Pak Jokowi ini pimpinan tertinggi bangsa ini, Pak Jokowi yang terhormat nih. Di Indonesia ini permasalahannya sangat banyak, Pak. Minimnya lapangan pekerjaan, susahnya pertumbuhan ekonomi, harga minyak goreng yang mahal, aturan yang terlalu banyak. Ya, dari segi aturan aja, Pak, kami sudah bingung, Pak. Ini pakai sandal jepit kena tilang kalau naik motor. Terus setut motor mendorong itu juga udah sekarang ini diancam pidana penjara paling lama 1 bulan. Ngapa-ngapain harus pakai BPJS, kemana-mana harus pakai sertifikat micin. Jadi yang korban itu ujung-ujungnya ya anak-anak. Bapak enak ngomong kalau umpamanya anak-anak gizinya harus begini, karena Bapak nggak ngalamin yang dialamin orang tua si anak itu, Pak. Bapak kan tadi ada tuh, Pak, berita di Tenggarong, Kalimantan Timur, ya, Pak. Orang tua Bapak udah ngebunuh anak sama istrinya karena tidak mampu, Pak. Tidak mampu, keadaan ekonomi yang tidak mampu. Padahal itu di daerah yang kaya, Pak. Kutai Kartanegara itu kaya. Nah, di zaman kepemimpinan Bapak ini, di zaman rezim Bapak Jokowi yang terhormat, ini akar masalahnya itu ada di kebijakan pemerintah kalau kami lihat, Pak. Ya termasuk korbannya ya, jadi anak-anak itu ada stunting, kurang gizi. Itu anak-anak, loh, Bapak tahu nggak, Pak, ada aturan itu, Pak, yang di semasa kepemimpinan Bapak nih. Gelandangan akan didenda 1 juta, Pak. Gelandangan. Jadi sumber masalahnya ini, kalau Bapak mau ngajak bekerja sama-sama, ayo, Pak. Bapak jangan cuma mendengarkan pembisik-pembisik Bapak itu. Yang lagi bisikin Bapak ini siapa sih, Pak? Yang lagi ngasih informasi ke Bapak ini siapa sih, Pak? Siapa yang ngasih informasi ke Bapak nih? Kok sampai sebegininya, Pak? Ya jelas gizi buruk, orang tuanya nggak kerja, orang tuanya nggak mampu. Nah terus jangan tiap tahun punya anak. Aduh. Udahlah, ya beginilah presiden kita, saudara-saudara sekalian. Kita berharap Presiden Joko Widodo ini mau benar-benar ngelihat rakyat gitu. Jangan cuma di lingkungan Bapak situ aja gitu, Pak. Jangan cuma di situ aja, jadi Bapak dapat informasi yang benar gitu. Ini anak stunting kurang gizi, yang salah ibu-ibu jangan punya anak tiap tahun.
Jadi tukang bakso mulia diomongin. Ya, begitu Pak. Duh Pak Jokowi, kalau memang udah nggak sanggup ngurusin bangsa ini Pak, lebih baik mundur kalau memang nggak sanggup. Kalau memang sanggup, ayo dikerjakan sama-sama gitu Pak. Tapi sampai hari ini kayaknya makin parah gitu Pak. Pernyataan Bapak ini lucu banget buat saya Pak. Iya, kenapa jadi nyalain ibu-ibu punya anak Pak kalau kurang gizi? Ya nggak salah ibu-ibunya Pak, anak itu anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu memberikan gizi yang baik kepada anak. Gimana caranya? Ciptakan lapangan kerja yang baik, ekonomi yang baik, harga minyak jangan dimahalin. Pemerintah jangan bikin kebijakan yang merugikan rakyat. Pemerintah jangan bikin kebijakan yang menguntungkan oligarki saja. Dan kalau memang Pak Jokowi yang terhormat tidak sanggup, silahkan mundur Pak. Jangan sampai Indonesia kayak Sri Lanka Pak. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia ini, rakyat Bapak nih, sabarnya luar biasa Pak. Gak ada yang sabar kayak rakyat Indonesia ini Pak. Pak Jokowi beruntung jadi presiden Indonesia nih. Gak ada yang sabar kayak rakyat Indonesia. Tapi kesabaran itu bisa nanti ada batasnya loh Pak. Bapak malah ngomong jangan tiap tahun punya anak. Gimana sih Pak? Ya udah ya Pak ya, gitu aja. Ini buat rakyat Indonesia. Lihat nih Pak Presiden ngomong gini, jangan tiap tahun punya anak ya. Oh, gue minta maaf kalau ada salah, Pak Jokowi ya, maafin ya. Ya, buat rakyat Indonesia semangat, ayo, rakyat Indonesia bisa keluar dari ini. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi sekali lagi, kalau memang Pak Jokowi nggak sanggup, silakan mundur aja Pak, nggak apa-apa, lebih terhormat. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridullah walinaya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan punya anak tiap tahun. Makanya gue nggak banyakin anak dia, gue banyakin bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.